Shalom saudara-saudari semua dimanapun Anda berada, semoga berkat Tuhan tercurah atas kita semua. Sebelum kita memulai acara persada kita malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sekali lagi Engkau masih memberi kami kesempatannya Tuhan untuk mengikuti acara persekutuan malam hari ini. Tuhan, biarlah setiap acara yang kami tampilkan ya Tuhan, semua adalah untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkati mulai dari awal ya Tuhan sampai akhir, termasuk juga dengan penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari semua dimanapun kita berada, apapun keadaan kita saat ini, mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh syukur. Mari kita memuji Dia. Kita nyanyikan lagu Masuk Hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat. Dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Percayalah saudara-saudari bahwa kita akan tenang jika berada di dalam Tuhan. Kita akan selalu dalam pertolongan-Nya, sebab Tuhan dapat menolong kita secara ajaib. Saat ini kita naikkan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat ini waktu dan tempat saya serahkan pada Pendeta Setiawan Budiana. Shalom, jemaat Tuhan di Gereja Kemah Injil Indonesia Medan, khususnya untuk kelompok Persada, Persekutuan Dewasa Muda. Hari ini saya bersyukur bisa diberi kesempatan oleh Boksu Iwan Purnomo dan juga para pengurus untuk bisa memberi kesempatan kepada saya menyampaikan firman Tuhan. Tema khotbah kita pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Dari Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita akan bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur karena di tengah kondisi kehidupan jemaat-Mu yang ada di GKII Medan ini, kami bersama dengan kelompok Persada, kami bersyukur Tuhan bisa belajar dari firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami di saat pandemi COVID-19 maupun juga di saat kehidupan kami yang sering kali mengalami kelelahan. Kekuatan kami hilang, iman kami pudar, dan tidak jarang kami jatuh di dalam keputusasaan. Tuhan, mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu, dan kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya katakan, amin. Saudara dikasih Tuhan, kita membaca dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, saya mencoba untuk menerjemahkan membaca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Dia. Saudaraku yang kekasih, kekuatan di dalam Tuhan adalah harapan setiap orang percaya. Hari ini kita melihat bahwa banyak orang mengalami pergumulan hidup yang berat. Mereka juga menanggung beban hidup yang besar, yang sungguh sangat menyesakkan kehidupan kita. Saudara, kalau kita masih bisa ada setelah 6 bulan kita mengalami pandemi COVID-19 ini,
ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup, ketika kita menghadapi banyak tekanan hidup, seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini. Kepada jemaat yang ada di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka menghadapi dua hal, yakni tipu muslihat iblis dan yang kedua, tekanan. Tipu muslihat iblis. Saudara, ketika orang-orang Efesus, mereka disadarkan bahwa hari ini iblis dengan segala triknya mencoba untuk melemahkan, mencoba untuk menghancurkan, mencoba untuk terus mengalihkan kita dari Tuhan kepada yang melemahkan, dari Tuhan kepada yang menyesakkan. Saudara, ini perlu diwaspadai, khususnya bagi kita para pelayan Tuhan, khususnya bagi kita keluarga Kristen, yang semakin intim dengan Tuhan, iblis paling tidak suka akan hal ini. Maka kita harus benar-benar mawas diri. Saudara, iblis mencoba untuk membawa kita kepada kelemahan-kelemahan kita. Untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak layak melayani, bahwa kita menjadi orang yang tidak punya potensi, terus dengan membawa kita kepada keputusasaan. Ini triknya iblis. Saudara, yang kedua dikatakan Paulus mengingatkan orang Efesus bahwa mereka mengalami tekanan. Tekanan dalam hidup mereka. Saudara, tekanan itu buat orang-orang Efesus yang sudah dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, tetap akan mengalami. Maka jangan heran kalau kita sebagai orang percaya, kita pun kadang berkata, kenapa Tuhan? Aku sudah dekat dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tapi masalah malah bertubi-tubi datang dalam kehidupanku. Saudara ingat, hari ini kekuatan yang ada di dalam diri kita bisa dirongrong oleh karena tekanan-tekanan hidup ini. Mari kita belajar dari apa yang kita baca kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, orang beriman menjalani hari-harinya dengan penuh antusias. Orang yang kuat di dalam Tuhan akan menjalani hari-harinya dengan penuh antusias. Saudara masih bersemangatkah dengan hidup ini? Ingat Rasul Paulus juga berkata di dalam Filipi 4 ayat 13. Ayat ini tidak disebut sebagai teologi kemakmuran. Dan saya juga tidak melihat sebuah teologi penderitaan. Tetapi saya melihat inilah teologi ketangguhan. Filipi 4:13 yang saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Kalau kita ingat ayat ini dalam terjemahan yang sering kita baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus membawa kita untuk mengenal akan kuasa Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kunci yang pertama, kalau orang Kristen memiliki kuasa Kristus di dalam hidupnya, orang Kristen seperti ini saudaraku, betapapun sulitnya hidup ini, akan selalu yakin bahwa Tuhan itu ada di sampingnya, bersama dengan Dia menghadapi segala perkara. Saudaraku, satu kali memang ada peristiwa yang sangat menyesakkan dan saya sendiri sangat ikut terpukul ketika ada seorang anak Tuhan yang bahkan aktif sebagai pelayan Tuhan. Saudaraku, dia punya istri, dia punya anak, dia punya cucu. Di satu tempat persemayaman, mereka semua di dalam peti jenazah secara berdampingan. Istri, anak, dan cucu. Singkat cerita saudaraku, si orang hamba Tuhan ini yang juga pelayanan ini saudaraku, saya kenal seorang yang sangat menurut saya baik sekali. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan izinkan satu peristiwa dialami dalam kehidupan rumah tangganya, ketika di rumah itu saudara,
ada pegawainya yang pasang genset, kemudian ternyata genset itu terbakar persis di depan pintu rumahnya, saudara. Tidak ada jalan lain. Api sudah membesar di depan pintu rumah dan kemudian, saudaraku, asap masuk ke dalam rumah itu dan orang-orang yang ada di dalamnya ada 7 orang. 3 istri, anak, dan cucunya. 4 itu pegawainya. Saudara, yang terjadi adalah apa? Ketika mereka semua sudah tidak bisa mampu untuk keluar, saudara, 7 orang mati sekaligus. Istrinya ini sebenarnya sempat menyelamatkan diri, tapi karena dia ingat ada cucunya, ada anaknya, dia mencoba untuk kembali dan akhirnya ikut terbakar di dalam rumah itu. Saudara, 3 peti jenazah. Bayangkan seorang suami, ya, seorang opa, kehilangan, saudara, semuanya. Tapi ketika saya melihat, saudara, peristiwa itu, dia mencoba untuk melihat dengan cara pandang Allah. Kalau Allah izinkan, berarti Allah berikan kekuatan. Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Saudaraku, betapa sulitnya hari itu. Tetapi ketika saya melihat kehidupannya, saudara, dia sungguh melihat apa yang terjadi, semuanya seizin Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ketika orang memandang dengan penuh antusias, saya tertarik ketika seorang pendeta Beni Solihin dia bisa berkata begini, orang yang percaya kepada Tuhan tidur di tengah badai. Tetapi orang yang dikatakan tidak percaya kepada Tuhan, saudaraku, di tempat tidur dia bermimpi badai. Saudara, kita di mana? Kalau kita percaya hari ini kepada Tuhan, sekalipun kita mengalami badai, kita tetap bisa kuat, tenang. Hati-hati hari ini, saudaraku, ada 4 S yang sangat berbahaya. Yang pertama, stres. Yang kedua, kalau orang sudah tidak kuat dengan stres ini hati-hati, saudaraku. Karena stres yang terus-menerus itu bisa membuat orang depresi. Dan stres yang mengganggu tidur bisa merusak imun kita. Jadi kalau kita melihat stres ini berlanjut bisa menjadi stroke. Mohon maaf. Kalau tidak kuat lagi bisa jadi S yang ketiga. Orang bisa mengalami, saudaraku, dengan gerakan begini. Gangguan jiwa alias trip, saudara. Atau yang keempat, bisa membuat orang, yang keempat apa? Selesai. Orang tidak kuat, saudara. Hati-hati ini. Makanya kita perlu belajar memandang hidup dengan penuh semangat. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan dari Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, Pendeta Dr. Stephen Tong juga pernah menulis tentang bagaimana orang punya iman di dalam kehidupannya. Iman adalah dengan tangan yang kelihatan, kita memegang tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Namun sesungguhnya bukan tangan kita yang memegang tangannya, tetapi tangannya yang memegang tangan kita. Jadi tangan kita, saudaraku, ketika kita sudah tidak berdaya, kita katakan, aku angkat tangan. Dan saat itu ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang mampu untuk memegang kita, mengangkat kita, saudara. Yang penting kita harus sekarang ini antusias. Saudara, iman kepada Tuhan membuat kita kuat. Karena apa? Yang kedua dikatakan, orang beriman memandang masalah berat dengan mengandalkan Tuhan. Saudara ingat, pemazmur dalam hal ini Raja Daud, dalam 1 Samuel 17 ayat 45, dia sungguh mengandalkan Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tidak mengandalkan kekuatan sendiri.
Daud mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan ketapel di tangannya. Dia tidak mempergunakan itu sebagai kekuatan dia. Tetapi dia percaya dengan kekuatan Allah. Dia andalkan siapa Allah di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, iman yang kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, membuat kita hari ini menjadi orang yang selalu siap di tengah kondisi apapun juga. Saudaraku, seperti apa level iman kita di hadapan Tuhan? Saya melihat ada dua level yang sering kali kita miliki. Yang pertama, level iman yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus dalam doa dan perkataan. Ini yang pertama. Artinya begini, level ini sebenarnya level dasar, saudara. Orang penuh percaya kepada Tuhan, tapi hanya melalui doa dan perkataan. Titik. Ini level dasar, ini level yang pertama. Tapi ada level yang kedua, saudaraku, yang dikatakan ini level iman yang lebih tinggi, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, percuma hafal firman, tetapi tidak pernah menghidupi firman itu. Kita tidak pernah kuat. Kalau hari ini, saudaraku, kita ingin memiliki satu iman yang kuat. Kuat di dalam Tuhan. Kuat menghadapi apapun juga. Seperti rumah yang dibangun di atas batu. Yang diterjang oleh badai apapun juga. Gelombang seperti apapun juga. Dia tetap kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar kekuatan iman. Iman yang kuat di dalam Tuhan. Kuat. Kenapa? Karena dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Yang sungguh-sungguh, saudaraku, percaya. Berdoa itu penting. Kita berbicara tentang iman itu penting. Tetapi mari kita menghidupi firman itu. Melalui pujian, melalui doa kita. Melalui apa yang kita praktekkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita bersyukur kalau pada kesempatan ini bisa bersama-sama berjumpa. Dan sekali lagi salam kasih dari saya Pendeta Setiawan Budiana yang ada di GKBJ Surabaya. Buat teman-teman sahabat sekalian yang ada di Persada GKII Medan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang sedang bergumul, yang hidupnya lelah, mengalami banyak beban, jawaban doa yang tidak kunjung datang, bahkan terus bertubi-tubi masalah demi masalah mereka alami. Tuhan, kami percaya hari ini Engkau-lah yang sanggup memberikan kekuatan di dalam iman kepada kami. Kekuatan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami hari ini untuk melihat kehidupan dengan penuh antusias. Untuk melihat Tuhan itu baik. Untuk yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Itulah kekuatan kami dalam Tuhan. Berikan kesembuhan kepada yang sakit. Buka jalan bagi yang mengalami kebuntuan. Dan berkati mereka semua ya Tuhan. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Kekasih-kekasih Tuhan ini yang ada di Medan. Atau di mana mereka sedang mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk Pendeta Iwan Purnomo yang boleh melayani, para pengurus yang boleh melayani, diberkati mereka dengan keluarga mereka. Kan kami serahkan doa kami ini dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat dan penolong kami yang memberi kekuatan kepada kami. Kami serahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk penyampaian firman-Nya kepada Pendeta Setiawan Budiana. Dan saat ini teman-teman kita akan memberikan persembahan. Kiranya teman-teman yang ingin memberikan persembahan boleh melalui BCA atas nama Josephine 8645058 ada di bawah ini. Oke, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sama-sama doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih setiamu ya Tuhan. Apa yang telah kami dengar dari penyampaian firman-Mu Tuhan, kiranya dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan memberkati hidup kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami dapat menjalankan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami memberikan sedikit persembahan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan dapat dipergunakan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini adalah doa berkat, saya serahkan kepada Pendeta Iwan Purnomo. Baiklah saudara-saudaraku, sebelum saya sampaikan doa berkat, ada pengumuman atau info yang penting yang perlu saudara ketahui. Persada berikutnya adalah di tanggal 24 Oktober, Sabtu, pukul 19.30. Sekaligus kita akan merayakan hari ulang tahun Persada yang ke-21. Usia 21 adalah usia yang dewasa, usia yang matang untuk menghadapi kehidupan ini. Demikian juga tentunya Persada dan semua anggota Persada, saya harap sudah matang di dalam usia kita bersama. Nah, dengan tema yaitu life breakthrough atau terobosan kehidupan. Bagaimana kita bisa menerobos dalam kehidupan di dalam masa-masa yang sulit ini. Ya, hari-hari ini setiap orang mengalami masa yang sulit, tentunya karena COVID-19. Saudaraku, jangan lupa COVID-19 tidak hanya masalah virus atau penyakit, tetapi juga telah menyentuh kehidupan ekonomi, memporak-porandakan kehidupan ekonomi. Begitu banyak orang, berjuta-juta orang terkena PHK, belum yang lainnya saudaraku. Demikian juga telah mengubah kebiasaan kita, gaya hidup kita, telah mengubah juga atau membatalkan begitu banyak rancangan-rancangan kita yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi ini? Bagaimana kita bisa menerobos dalam kehidupan yang sulit ini? Apa kata firman Tuhan di dalam situasi ini? Maka jangan ketinggalan saudaraku, bergabunglah sekali lagi hari Sabtu tanggal 24 Oktober pukul 19.30 malam. Dan ada acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu vokal group Voice of Love akan mempersembahkan pujian, dan tidak ketinggalan juga anak-anak yaitu Kids Praise juga akan mempersembahkan puji-pujian dan tarian-tarian buat saudara. Mari saudaraku, catat tanggal mainnya Sabtu 24 Oktober pukul 19.30. Sampai berjumpa pada hari Sabtu 24 Oktober. Sekarang silahkan saudara yang ada di sini bangkit berdiri, demikian juga semua orang yang ada di rumah yang mengikuti persekutuan online di rumah masing-masing. Silakan juga bangkit berdiri, bukalah hatimu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.